Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila ia berdoa? Siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu orang-orang yang dilanda kegelisahan, kesempitan, kesulitan, dan kesedihan? Kepada siapakah mereka harus memohon pertolongan? Siapakah yang layak menjadi tempat bergantung, memohon, meminta, dan meratap semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tak lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Bagi saya dan juga Anda adalah suatu kewajiban untuk berdoa dan meminta kepadanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun ketika sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan ke haribaannya dan kita juga tetap harus bertawasul kepadanya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpu di depan pintu gerbangnya sambil memohon, menangis, merendahkan diri, dan meminta ampunannya. Dan kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, ma'unah atau uluran, bantuan, dan kemudahan yang bersumber darinya. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Quran Surah An-Naml ayat 62. Jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang-orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Allah berfirman, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 65. Di sini, saya tidak akan memaparkan doa-doa pengusir rasa duka, gundah, dan sedih. Bagaimanapun, sebaiknya kita mempelajari sendiri kalimat-kalimat doa yang indah dalam kitab-kitab hadis. Setelah itu, mengadulah wahai saudaraku, merataplah, berdoa dan memohonlah kepadanya. Dan bila kita sudah berhasil menemukannya, berarti kita telah mendapatkan segalanya. Akan tetapi, jika kita kehilangan iman kepadanya, niscaya kita telah kehilangan segalanya. Doa kita kepada Rabb terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai bukti ketaatan besar yang akan mendatangkan suatu pemberian lebih dari apa yang kita minta. Maka itu, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali akan mengerut kecuali talinya, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintunya. Allah Maha Dekat, Maha Mendengar, dan Maha Menjawab. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan kita karena kita manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, dan Dia Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji, agar senantiasa berdoa. Dia berkata, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ketika musibah dan bencana datang silih berganti menimpa kita, berzikirlah kepadanya, sebutlah namanya, mohonlah pertolongannya, dan mintalah jalan keluar darinya. Tundukkan wajah untuk mengkuduskan namanya demi mendapatkan mahkota kemerdekaan darinya. Lekatkan hidung pada tempat kita bersujud kepadanya agar kita mendapatkan keselamatan. Angkat dan buka kedua telapak tangan kita, perbanyak memohon kepadanya, jangan pernah bosan meminta kepadanya, dan jangan pernah berpaling dari depan pintunya. Harapkanlah kelembutan kasih sayang darinya, nantikan pertolongannya, nyaringkan suara kita tatkala menyebut namanya, dan selalu berbaik sangkalah kepadanya. Curahkan seluruh waktu kita untuknya dan beribadahlah kepadanya dengan tekun agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan.